Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang dampak apa saja ketika kalian itu mendapatkan slik OJK ataupun daftar hitam ya teman-teman. Nah, ini adalah berlaku ketika kalian itu gagal pinjaman online yang bervia OJK ya teman-teman. Di mana pinjaman online ini diawasi oleh pemerintah lewat lembaga otoritas jasa keuangan ataupun OJK ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika kita terkena slik OJK ataupun masuk dalam daftar hitam ini? Kita akan membahasnya di video kali ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu identitas kalian itu rusak ataupun kalian itu sudah tercemar ya nama kalian itu di dunia perbankan ya teman-teman. Maksudnya gimana? Yaitu kalian di mana tidak bisa meminjam uang dari bank manapun yang terdaftar dari pemerintah Indonesia teman-teman, seperti BRI, BNI, BCA maupun Bank Mandiri ataupun bank-bank lainnya teman-teman. Karena ini saling bekerja sama ataupun sudah saling koordinasi dari masing-masing pihak bank. Nah, ketika ada nasabah terkena slik OJK ataupun daftar hitam, semua bank lain akan pasti tahu ya teman-teman ketika kalian itu data-datanya dicek dari komputer si bank ini ya. Nah, tidak itu saja, kalian pun ketika mau kredit bareng, misal kredit motor ataupun mencicil rumah, kalian akan dipersulit ya teman-teman, karena ini sudah kerjasama sama pihak bank juga ya teman-teman. Karena si perusahaan motor ini akan meminta data-data dari perusahaan bank ataupun dari perusahaan ketika kalian itu pinjol, dan meminta data ini orangnya bermasalah dalam hal cicil ataupun meminjam uang tanpa mengembalikan ataupun tidak. Nah, semua itu pasti akan dicek oleh pihak leasing motor ataupun kalian yang mau mencicil rumah ataupun KPR ya teman-teman. Nah, adapun yang bertanya, Bang, apakah kalau kita kena slik OJK atau masuk dalam daftar hitam, ketika kita mau menikah, mengurus data-datanya akan dipersulit? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena itu tidak ada hubungannya dalam dunia uang ataupun dunia perbankan ya. Kalian itu meminjam pinjaman online, semisal itu gagal bayar, tidak ada hubungannya sama sekali ketika kalian mengurus pernikahan kalian. Itu adalah berita hoax ya teman-teman, karena data yang sesungguhnya kalian akan dipersulit saja ketika meminjam uang di suatu bank. Itu saja ketika kalian itu mendapatkan slik OJK ataupun daftar hitam ya. Selain itu, kalian itu tidak perlu takut ya teman-teman. Hanya saja kalian harus fokus kepada kerjaan kalian, karir kalian, supaya kalian suatu saat bisa melunasi hutang kalian yang di pinjaman online ya teman-teman. Nah, yang kedua dampak dari kalian masuk slik OJK yaitu kalian tidak bisa meminjam pinjaman online lainnya. Semisal kalian itu gagal bayar di aplikasi Shopee yang terdaftar di via OJK, maka kalian tidak bisa meminjam aplikasi di pinjol lainnya seperti EasyCash, ada Pundi, ataupun Kredivo. Aplikasi pinjol lainnya itu kalian tidak bisa, karena itu adalah sudah diawasi OJK dan sudah saling terhubung ya teman-teman. Bila kalian datanya jelek di aplikasi Shopee, Shopee ini akan menyebar data kalian di pinjaman online lainnya kalau kalian itu bermasalah dengan pinjaman online yang ada di Shopee ya. Nah, yang ketiga yaitu dampak selanjutnya, kalian akan berdampak ke keluarga kalian ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Semisal kalian itu punya ayah. Nah, ayah kalian itu bermasalah dalam hutang piutang di dalam pinjaman online yang terdaftar OJK. Semisal kalian itu anaknya. Nah, kalian itu belum sama sekali meminjam pinjaman online ya, belum satu pun. Ketika kalian itu mau meminjam ataupun kalian itu mau misal mencicil suatu barang, semisal kakak kalian itu belum pecah, maka satu keluarga ini
akan dicek satu persatu ya. Misal buku kalian itu baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, terus kakak kalian, adik ataupun siapa, nah salah satu misal bapak kalian itu terkena masalah di slik OJK, maka kalian tidak bisa meminjam, salah satu keluarganya tidak bisa meminjam ya teman-teman, karena ini aslinya tidak ada hubungannya ya teman-teman. Yang bermasalah itu bapak kalian, kalian yang tidak tahu apa-apa akan terkena dampaknya juga. Karena si pinjaman online ataupun si leasing, misal mencicil suatu motor, kalian akan disurvei, pihak leasingnya itu akan berpikiran negatif. Ketika salah satu keluarga ada yang bermasalah, maka dia menganggap keluarga itu bermasalah semua ya teman-teman. Padahal aslinya itu yang bermasalah bapaknya, yang terkena semua keluarganya, seperti itu. Nah, itu adalah dampak ketika kalian itu masuk slik hitam ataupun daftar hitam di BI checking ya teman-teman. Nah, misal kalian itu ada masalah di BI checking, kalau kalian pun sudah bisa membayar, segera lunasi ya teman-teman. Bila kalian tidak bisa membayar, maka biarkan saja, karena itu tidak masalah ya teman-teman. Hanya saja kalian itu tidak bisa meminjam di suatu perbankan saja, selain itu tidak masalah sama sekali. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih, dan komen di kolom komentar bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan jawab satu persatu ya teman-teman. Sekian, terima kasih.